down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya Fardila Yeliambana dengan NPM 022723111215. Kelas 4E, mahasiswa semester 4, program studi akuntansi Universitas Khairun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis data menggunakan metode fenomenologi. Jika kalian tertarik dengan penelitian kualitatif dan bagaimana memahami pengalaman subjektif seseorang, maka metode ini adalah salah satu yang penting untuk dipelajari. Saya akan memandu kalian melalui langkah-langkah utama dalam analisis data metode fenomenologi yang dapat digunakan dalam penelitian Anda. Pembahasan yang pertama ada pengantar metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang mempelajari pengalaman hidup manusia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Fokus utamanya adalah pada pengalaman hidup yang dialami oleh orang tersebut dan bagaimana mereka memaknai peristiwa atau situasi yang dihadapi. Fenomenologi tidak hanya mencari jawaban atas apa yang terjadi, tetapi lebih dalam lagi bagaimana dan mengapa seseorang merasakannya dengan cara tertentu. Fenomenologi tidak bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat objektif, tetapi untuk menggali makna pengalaman. Dalam penelitian fenomenologi, kita berusaha untuk memahami bagaimana orang-orang memberi makna pada peristiwa atau pengalaman hidup mereka yang sangat personal. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai perasaan, persepsi, dan pemikiran seseorang terhadap dunia yang mereka alami. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada langkah-langkah dalam analisis data fenomenologi. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data fenomenologi. Mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi akhir. Nah, langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data. Data utama yang digunakan dalam fenomenologi adalah wawancara mendalam atau observasi partisipan yang dapat menggali pengalaman mereka. Wawancara terbuka memungkinkan peserta untuk berbicara bebas tentang pengalaman mereka tanpa terlalu dibatasi oleh pertanyaan yang terlalu kaku. Biasanya wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang luas dan reflektif. Tujuan utama di sini adalah untuk menangkap gambaran mendalam tentang pengalaman subjektif yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Nah, langkah kedua yaitu transkripsi data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mentranskripsikan data. Transkripsi ini berfungsi untuk mengubah rekaman wawancara atau catatan lapangan menjadi format teks. Di tahap ini sangat penting untuk menjaga akurasi dan integritas percakapan yang terjadi, karena setiap detail dalam wawancara memiliki potensi untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam.
Pada transkripsi, peneliti juga perlu mencatat elemen nonverbal atau emosi yang mungkin tidak terdengar langsung dalam kata-kata, seperti nada suara atau ekspresi wajah yang relevan. Langkah ketiga yaitu bracketing. Setelah transkripsi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan bracketing. Bracketing adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan atau menangguhkan asumsi dan bias pribadi peneliti yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Peneliti harus menyadari pandangan dan pengalaman mereka sendiri untuk menghindari pengaruh yang bisa mempengaruhi analisis. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam fenomenologi karena peneliti perlu mendekati dengan data dengan kata pikiran kosong. Dalam artian tanpa membawa penilaian atau teori sebelumnya yang mungkin memengaruhi cara mereka memahami fenomena tersebut. Nah, langkah keempat yaitu membaca secara mendalam. Selanjutnya, peneliti ini mulai membaca data secara mendalam. Proses ini adalah bagian yang sangat penting dalam fenomenologi. Peneliti harus benar-benar meresapi setiap kata dan mencoba merasakan pengalaman yang disampaikan oleh partisipan. Pembacaan mendalam ini bertujuan untuk mengidentifikasi nuansa emosional, makna tersembunyi, dan perspektif unik yang dimiliki oleh partisipan tentang pengalaman mereka. Langkah yang kelima yaitu identifikasi dan kode tematik. Setelah membaca data secara mendalam, peneliti mulai mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data. Pengkodean atau coding tematik adalah proses di mana peneliti menandai bagian-bagian teks yang mencerminkan pola atau ide utama yang berkaitan dengan pengalaman subjek. Misalnya, jika seseorang partisipan berbicara tentang rasa takut yang mereka alami saat menghadapi situasi tertentu, peneliti bisa memberi kode rasa takut pada bagian tersebut. Kode ini akan membantu mengorganisir data dan menemukan tema-tema yang lebih besar yang berhubungan dengan pengalaman keseluruhan yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana pengalaman itu disampaikan. Peneliti mencoba untuk memetakan dunia yang dihadapi partisipan dan masuk ke dalam cara mereka melihat dunia. Nah, langkah yang keenam yaitu ada pengorganisasian tema. Langkah selanjutnya adalah mengorganisir tema-tema yang sudah ditemukan. Nah, peneliti akan mulai mengelompokkan tema-tema yang serupa untuk mengidentifikasi pola yang lebih besar dalam data. Di tahap ini, peneliti mencari hubungan antara tema dan mencoba untuk menyusun struktur naratif yang menggambarkan pengalaman secara menyeluruh. Contohnya, tema-tema seperti rasa takut, keraguan, dan pengharapan mungkin bisa dikelompokkan dalam satu kategori besar yang menggambarkan pengalaman emosional peserta terhadap suatu fenomena. Langkah ketujuh ada deskripsi fenomena. Selanjutnya, peneliti membuat deskripsi fenomena. Deskripsi ini adalah inti dari penelitian fenomenologi. Peneliti akan menggambarkan pengalaman yang dialami partisipan secara menyeluruh dengan merangkum tema-tema yang ditemukan. Deskripsi ini harus sangat rinci, menggambarkan tidak hanya apa yang dialami, tetapi juga bagaimana pengalaman itu dirasakan, diproses, dan dimaknai oleh partisipan. Deskripsi ini harus mampu memberikan gambaran yang kaya dan mendalam, yang membawa audiens untuk melihat dunia pengalaman partisipan dari perspektif mereka. Nah, langkah yang kedelapan,
ada interpretasi dan penyusunan laporan. Langkah terakhir adalah interpretasi dan penyusunan laporan. Peneliti kini akan menghubungkan temuan-temuan dari data yang telah dianalisis dengan literatur yang relevan dan teori-teori yang ada. Interpretasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti, mengapa fenomena tersebut penting, dan bagaimana temuan ini bisa diterapkan dalam konteks yang lebih besar. Laporan peneliti kemudian disusun untuk menjelaskan seluruh proses yang dilakukan, temuan yang ditemukan, serta kesimpulan yang diperoleh. Laporan ini juga berisi diskusi yang menghubungkan temuan dengan literatur yang ada, mengajukan kemungkinan untuk peneliti lebih lanjut. Pembahasan yang ketiga ada model analisis dalam fenomenologi. Beberapa model yang sering digunakan dalam analisis fenomenologi diantara lain yaitu: 1. Ada metode Cloizzi, yaitu melibatkan langkah-langkah eksplisit dalam menganalisis dan memvalidasi hasil dengan partisipan. 2. Ada metode Giorgi, yaitu menekankan pada pendekatan deskriptif dalam memahami pengalaman subjektif. Yang ketiga ada metode Van Manen, yang berarti kombinasi analisis fenomenologi dan hermeneutika yang lebih reflektif terhadap makna pengalaman. Pembahasan yang keempat ada kelebihan dan tantangan metode fenomenologi. Metode fenomenologi memiliki banyak kelebihan, seperti pemahaman mendalam tentang pengalaman individu yang dapat membuat wawasan baru dalam penelitian kualitatif. Namun, tantangan utamanya adalah proses analisis yang memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup lama. Selain itu, fenomenologi juga sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk menggali makna dari pengalaman subjektif yang seringkali kompleks. Nah, pembahasan yang kelima ada kualitas dan keabsahan data dalam fenomenologi. Karena penelitian fenomenologi bersifat subjektif, ada beberapa cara untuk memastikan kualitas data, yaitu ada credibility atau kepercayaan, yaitu melibatkan peserta dalam proses validasi data. Ada juga dependability atau konsistensi, yaitu menggunakan teknik triangulasi dan catatan reflektif untuk memastikan interpretasi tetap konsisten. Ada juga transferability atau transferabilitas, yaitu menyediakan deskripsi kaya agar pembaca dapat memahami konteks penelitian. Ada juga confirmability atau konfirmabilitas, yaitu menyediakan audit trail untuk menunjukkan bagaimana keputusan penelitian diambil. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode fenomenologi memiliki berbagai pendekatan dalam analisis data tergantung pada tujuan penelitian. Jika peneliti ingin lebih deskriptif, metode Giorgi atau Cloizzi cocok digunakan. Jika ingin lebih interpretatif, metode IPA atau Van Manen bisa diterapkan. Sementara itu, jika ingin memahami pengalaman dalam konteks sosial, pendekatan Lifeword atau Ashworth dapat digunakan. Nah, demikian penjelasan tentang analisis data menggunakan metode fenomenologi. Metode ini memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana individu mengartikan pengalaman mereka dan sangat bermanfaat untuk penelitian yang berfokus pada persepsi serta pengalaman manusia. Nah, itu saja pembahasannya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membantu Anda memahami lebih dalam mengenai teknik analisis fenomenologi. Nah, teman-teman jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.